Oke, saudara, hari ini saya akan melanjutkan, saudara ya, perenungan kita dari Matius 13, saudara. Jadi ini lanjutannya yang kemarin. Kita bahas tentang perumpamaan penabur. Hari ini kita akan bahas selanjutnya. Jadi ini perumpamaan, saudara ya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi Matius 13 ayat 24 sampai 30, terus nanti lanjut di Matius 13 ayat 36 sampai 43. Ya. Saudara, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Jadi ini satu tindakan yang disengaja, saudara ya. Satu tindakan yang disengaja, menaburkan benih ilalang di ladang gandum. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saya lanjut ke ayat 36, saudara. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Jadi Tuhan itu mengartikannya, saudara ya. Ayat 39, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar ke dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara, ini lanjutan dari perumpamaan penabur. Gandum, kalau dari ini, saudara ya, konteksnya kita bahas kemarin, gandum itu adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang-orang yang berbuah, orang-orang yang menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, saudara, kemudian gandum ini tanaman pokok, saudara, waktu itu. Tanaman pokok. Nah, sementara ilalang itu dianggap sebagai dia ini gulma. Nah, kenapa dianggap gulma? Karena ilalang ini sangat invasif. Jadi dimanapun dia bisa tumbuh, saudara. Tapi pada umumnya ilalang ini tumbuh barengan dengan gandum. Jadi di tanah yang sama dengan gandum, begitu gandum ini ditanam, nanti ilalang juga ikut tumbuh, saudara. Keduanya kelihatannya itu sangat mirip. Jadi waktu awal-awal tumbuh itu sangat mirip dua-duanya ini. Itulah kenapa ilalang ini sering disebut gandum palsu, saudara. Jadi kalau di awal-awal mungkin sulit untuk membedakan, tapi begitu dia mulai mengeluarkan bulir-bulirnya, si gandum ini mulai mengeluarkan bulir-bulirnya, mulailah di situ kelihatan yang mana ilalang, yang mana gandum. Ilalang dia kelihatan lebih kurus, saudara, dan dia mulai menghitam. Tapi kalau gandum dia mulai kelihatan kecoklatan dan batangnya lebih gemuk-gemuk. Disitulah waktu
mulai keluar bulir-bulirnya, mulai ke arah kecoklatan, mulai kelihatan siapa yang lalang, siapa yang gandum. Nah, tapi kalau kita lihat di perumpamaan tadi, saudara, ini ada satu tindakan yang disengaja. Jadi sebenarnya ilalang ini bisa tumbuh di mana aja. Bisa tumbuh di mana aja. Tapi, nah ini, musuhnya ini dengan sengaja malam-malam menaburkan benih ilalang. Dia mempercepat, dia memperbanyak ilalangnya. Tujuannya apa? Tujuannya ya merusak gandum itu. Ilalangnya lebih banyak daripada gandumnya. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat ada benih baik versus benih jahat. Saudara, dikatakan benih baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang itu anak-anak si jahat. Anak-anak kerajaan artinya orang-orang yang menundukkan diri, yang menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya pada pemerintahan Allah, pada kerajaan Allah. Demikian juga sebaliknya. Lalang atau anak-anak si jahat itu orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada iblis. Mungkin orang berkata, "Loh, aku nggak menyerahkan hidupku sama iblis kok. Aku cuma menikmati hidup." Dia bilang gitu. "Aku cuma nakal untuk diriku sendiri." Segala sesuatu yang tidak berpusat kepada Tuhan selalu berpusat kepada yang satunya. Segala sesuatu yang tidak fokus kepada Tuhan selalu fokus kepada iblis. Mungkin dia berkata, "Enggak, aku fokus sama diriku sendiri kok." Saudara, Adam dan Hawa, waktu peristiwa dia jatuh dalam dosa, mereka jatuh dalam dosa, fokusnya mereka pada siapa? Mereka berdosa karena fokusnya adalah dirinya sendiri. Mereka ingin meninggikan dirinya sendiri. Mereka ingin menyamai Tuhan. Spiritnya sebenarnya sama dengan spiritnya iblis waktu dia diusir dari surga. Karena iblis ingin memusatkan semuanya pada dirinya sendiri, dan dia ingin menggeser Tuhan. Spiritnya sama aja, semangatnya sama aja. Aku fokus pada diriku sendiri kok. Bukan fokus sama iblis, aku nggak nyembah iblis. Segala sesuatu yang nggak nyembah Tuhan berarti nyembah yang satunya. Sudah gitu aja. Di dunia ini cuma ada dua ekstrim, saudara. Nyembah diri sendiri sama juga dengan nyembah iblis. Nah, kan gitu. Karena iblis ini kan pinter, saudara. Menipu orang, mengarahkan orang supaya nggak fokus lagi pada Tuhan, nggak memusatkan hidupnya lagi pada Tuhan. Dia kan pintar bikin yang kayak gitu-gitu. Memang caranya halus, saudara. Caranya sangat halus. Mulai bikin pandangan manusia adalah Allah-Allah kecil. Oh iya kan? Manusia adalah Allah-Allah kecil. Fokusnya siapa? Manusia, dirinya sendiri terus. Itu loh. Nah, saudara, iblis ini sejak dari awal itu selalu berusaha mengalahkan, atau paling tidak menyaingi. Lebih jauh, iblis itu berusaha menggulingkan Allah. Jelas-jelas dia berusaha menggulingkan Allah. Dia berusaha menggantikan Allah. Sebenarnya, saudara, ini sesuatu yang mustahil. Jadi Tuhan ini sedang menunjukkan bahwa iblis itu berusaha menyaingi Tuhan. Tapi kebenaran Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh iblis itu sesuatu yang sangat mustahil untuk dikerjakan. Gak mungkin iblis bisa
menyamai. Nggak mungkin iblis bisa menyaingi, nggak mungkin iblis itu bisa menggulingkan Tuhan. Kenapa? Karena dia sendiri itu ciptaan. Makanya ada orang takut setan. Saudara, kita harus paham betul bahwa setan itu ciptaan, iblis itu ciptaan. Bahkan yang namanya big boss-nya iblis itu, yang dibilang Lucifer itu, dia pun ciptaan. Dia bukan Tuhan. Itulah kenapa sebenarnya keinginan iblis untuk menyaingi Tuhan, untuk menggulingkan Tuhan, sebenarnya adalah sebuah utopia. Utopia itu mimpi yang tidak akan pernah jadi kenyataan. Dia melakukan itu, keinginannya besar, tapi itu sesuatu yang tidak akan pernah jadi kenyataan. Itulah kenapa adalah bodoh bagi manusia kalau manusia menyembah iblis, kalau manusia bertuhankan iblis. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah bisa menggantikan Tuhan. Adalah bodoh juga kalau manusia menuhankan dirinya sendiri, karena manusia jelas-jelas adalah ciptaan dan manusia adalah terbatas. Apakah manusia ini bisa hadir di semua tempat sekaligus? Saya sekarang online. Saya nggak bisa ada di rumah saudara sekarang. Adanya cuma apa? Videonya aja, saudara. Tapi saya nggak bisa hadir di rumah saudara. Saya nggak bisa berbuat sesuatu di rumah saudara. Katakan, misalnya Pak Pil waktu online bilang, Sony silakan diminum. Di video online bilang, Sony ini minumnya. Karena saya nggak maha hadir, saya nggak di sana, saya nggak bisa ngapa-ngapain dengan minumnya itu. Iya kan? Tapi Tuhan kita maha hadir. Apakah setan itu maha hadir? Enggak. Apakah manusia itu maha hadir? Enggak. Ini sebuah perbedaan kualitas yang nyata sebenarnya. Itulah kenapa waktu manusia itu menuhankan yang lain selain Tuhan, itu adalah satu kebodohan. Tapi iblis itu akan tetap berusaha secara masif. Dia akan tetap berusaha sekuat tenaga meyakinkan manusia bahwa dia bukan Tuhan, bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan, bahwa iblislah Tuhannya. Dia perhalus. Oh, kalau misalnya bukan iblis, manusia pasti takut lah kalau menyembah iblis. Manusia pasti takut kalau menyembah iblis. Kita perhalus saja. Iblis berpikir seperti itu. Kita perhalus saja supaya manusia menyembah dirinya sendiri, supaya manusia mengutamakan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya ini cuman apa ya? Bungkusnya aja yang baru, isinya sama semua. Cuman bungkusnya aja yang baru, kemasannya yang beda. Sejak dari Adam dan Hawa kan seperti itu. Manusia dibuat mengutamakan dirinya sendiri, menyembah dirinya sendiri. Yang sebenarnya itu mereka sebenarnya sedang menyembah iblis. Iblis dan pengikut-pengikutnya akan terus berusaha mengaburkan kebenaran, bahkan kalau bisa menghilangkan kebenaran. Kita bisa lihat ilalang itu mirip dengan gandum, ya kan saudara? Ilalang itu mirip dengan gandum, sangat mirip. Dan kalau kita lihat, ilalang ini tumbuhnya di tengah-tengah gandum. Artinya apa? Di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita akan melihat sesuatu yang mirip-mirip dengan kebenaran. Iblis akan membuat sesuatu yang mirip-mirip dengan kebenaran. Iblis akan membuat sesuatu yang mirip-mirip dengan karunia-karunia. Itulah kenapa saya selalu bilang, karunia harus diuji. Apa yang kelihatannya ajaib itu belum tentu dari Tuhan. Kadang-kadang bahkan nubuatan-nubuatan pun atau mujizat-mujizat pun itu bukan dari Tuhan. Kita harus uji segala sesuatunya. Ingat, ini sengaja ditaburkan
di tengah-tengah gandum, sengaja ditaburkan di tengah-tengah kehidupan kekristenan. Jadi naburnya bukan di luarnya ladang loh saudara, sengaja ditaburkan di dunia ini berdampingan dengan kekristenan. Tujuannya apa? Menyesatkan. Itulah kenapa banyak muncul ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu. Mereka mengajarkan hal-hal yang berbeda. Mereka mengajarkan tentang iman yang keliru. Iman dalam anggapan mereka bukan iman yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, bukan iman yang menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan, tapi iman yang mengatakan apapun yang kamu ingini, kamu akan mendapatkannya asalkan kamu percaya. Apapun yang kamu ingini. Kalau kamu beriman, kamu pingin mobil itu, jamah mobilnya. Loh itu tapi punyanya orang loh, jamah. Aku pingin beli tanah itu, tapi itu punyanya orang, jamah. Tiap hari kelilingi. Nanti jadi milikmu. Yang gawat itu kalau nanti menginginkan istri atau suami orang, saudara. Tiap kali ketemu diimani. Bahkan kalau perlu ditengking-tengking, saudara. Dalam nama Yesus kamu, suami atau istri penghalangnya, pergi kamu. Dia akan jadi milikku. Wah gitu. Itu yang bahaya itu, saudara. Iya kan? Mengajarkan iman yang memuaskan hawa nafsu. Banyak orang mengajarkan kebablasan tentang mujizat-mujizat. Akhirnya pengajarannya itu memusatkan semuanya kepada dirinya sendiri, membuat Tuhan itu menjadi hamba bagi kita dan membuat kita menjadi tuan bagi Tuhan. Itu kan keliru itu, saudara. Bagaimana mungkin manusia yang ciptaan itu menjadi tuan atas penciptanya? Kalau kita menciptakan, katakanlah kita misalnya melukis, saudara. Atau katakanlah handphone ini, saudara. Katakanlah handphone. Handphone yang harus nurut sama kita atau kita yang harus nurut sama handphone, saudara? Itulah kenapa akhirnya banyak orang-orang yang gak ngerti, terus ngikuti ajaran-ajaran yang palsu, yang membuat manusia itu seolah-olah dirinya adalah Tuhan. Mereka ngikuti itu tanpa cek dan recheck. Itulah kenapa seorang Kristen harus seorang Kristen yang cerdas. Bagaimana seorang Kristen cerdas? Belajar firman Tuhan, belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Dari situ kita akan tahu mana yang palsu, mana yang benar. Nah saudara, tapi orang-orang yang gak ngerti, orang-orang yang gak mau cek dan recheck, orang-orang yang pokoknya bilang ya, akhirnya mereka mengikuti, dan waktu ajaran itu tidak terjadi, apa yang terjadi? Mereka jadi kecewa. Dan gawatnya mereka ini bukan menyalahkan ajarannya, tapi menyalahkan Tuhannya. Saudara, kalau saudara berdoa dan doanya nggak terjawab, secara natural kita menyalahkan siapa? Kita habis dengar khotbah di gereja misalnya, atau di satu persekutuan doa, pembicaranya bilang, berdoa, beriman. Kamu kurang beriman, kamu harus berdoa. Padahal kita ini sudah berdoa. Oke, akhirnya kita nurut. Doa seperti yang diajarkan. Doa, kita memaksakan keinginan. Kita memaksakan kehendak kita sama Tuhan. Tuhan ini harus terjadi. Soalnya si pembicara bilang, harus terjadi, kamu berdoa. Harus sembuh, kamu berdoa. Harus begini, harus begitu. Harus ada hasilnya. Padahal Tuhan berkehendak yang lain. Apa yang terjadi? Kita
Kita menyalahkan ajarannya, hamba Tuhannya, atau kita menyalahkan Tuhan? Sering yang saya jumpai, begitu doanya nggak terjawab, orang menyalahkan Tuhan. Kekristenan seperti itukah yang Tuhan inginkan? Waktu orang jadi kecewa sama Tuhan, bibit-bibit meninggalkan Tuhan itu mulai ditebar sama iblis. Bibit-bibit kemurtatan itu mulai ditebarkan sama iblis. Bibit-bibit ateisme itu mulai ditebarkan sama iblis. Gak perlu percaya sama Tuhan, percaya pada dirimu sendiri. Gak perlu percaya sama Tuhan, percaya pada logikamu sendiri. Kalau kita mau berpikir logis, saudara, sebenarnya yang namanya pencipta, yang namanya kreator, waktu dia menciptakan segala sesuatu, dia sudah memperhitungkan semuanya. Dia nggak menciptakan itu asal-asalan. Saudara, waktu saya bikin mainan, saudara ya, saya bikin mainan miniatur gitu. Waktu saya mulai bikin, sebelum saya mulai bikin semuanya, saya sketch dulu, saya rancang dulu. Ini nanti bagaimana, nanti view-nya dari mana, angle-nya gimana, nanti tujuannya ini ditaruh di mana, supaya kelihatan bagus bagaimana. Sudah saya perhitungkan semuanya, saudara. Itu saya manusia. Apalagi kalau Tuhan, Dia kreator, Dia pencipta, Dia pasti bisa memperhitungkan segala sesuatunya. Dia Allah yang sempurna. Kecerdasannya sempurna, intelektualitasnya sempurna, perhitungannya sempurna, kemahatauannya sempurna. Nggak waktu jalan terus dia belajar, oh iya ya yang kemarin salah. Enggak, dia sudah tahu segala sesuatunya. Itulah kenapa kalau manusia menyalahkan Tuhan, sebenarnya yang salah siapa? Sebenarnya manusia yang salah, karena manusia tidak memahami Tuhan, tidak memahami bahwa hidupnya ada dalam kendalinya Tuhan. Dia ingin memaksa Tuhan, tapi justru itulah yang terus dicekoi sama iblis. Kau harus paksa Tuhan. Kalau Dia memang berkuasa, Dia akan lakukan ini. Kalau Dia memang berkuasa, Dia harusnya lakukan ini. Itulah yang terus dicekoi sama iblis. Nah, waktu kita mulai gak percaya, doaku kok gak dijawab, ada misteri-misteri. Itulah kenapa iblis mulai dilempar ajaran-ajaran palsu. Kau adalah Tuhan. Oh, Tuhan-Tuhan kecil. Manusia adalah Tuhan-Tuhan kecil. Atau pindah keyakinan aja, meyakini yang lain aja, minimal meyakini dirimu sendiri aja. Gak usah percaya sama Tuhan. Orang yang kecewa itu kan orang yang paling gampang disesatkan, saudara, sebenarnya. Dibikinlah kecewa sama Tuhan. Iblis sengaja dia lemparkan benih-benih itu, benih-benih yang merusak itu. Supaya apa? Supaya manusia pada akhirnya kecewa sama Tuhan dan dia nggak percaya lagi sama Tuhan. Saudara, tugas seorang Kristen yang sejati adalah makin bertumbuh di dalam kebenaran. Kalau kita perhatikan, saudara ya, di ayat 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, nanti pada waktunya, saudara, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dia akan mengumpulkan semua perangkap, jebakan, segala sesuatu yang
menyebabkan orang berdosa, penyesat, pelaku-pelaku kejahatan. Dan itu akan dilemparkan ke neraka suatu saat nanti. Tapi sebelum datang waktunya itu, segala sesuatu itu, kejahatan, penyesatan itu akan terus berdampingan dengan kehidupan kekristenan kita setiap hari. Itulah kenapa orang Kristen gak boleh main-main, saudara. Orang Kristen harus serius dengan kehidupan kekristenannya. Seorang Kristen yang sejati, dia nggak kompromi. Semuanya harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Seorang Kristen sejati harus bertumbuh dalam kemurnian kebenaran. Orang benar harus bertumbuh dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya hidupnya bisa dinikmati, supaya hidupnya bisa berguna. Standarnya apa? Firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan melihat bahwa semuanya adalah tentang Tuhan, bukan tentang diri kita sendiri. Dan inilah kekristenan yang normal sebenarnya. Tapi ada banyak orang berusaha mengalihkan kekristenan yang normal ini, yang berpusat pada Tuhan ini, dengan kekristenan yang berpusat kepada diri sendiri. Mujizat, 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 terus tentang mujizat. Dari minggu ke minggu kita cuma dengar tentang harus tentang mujizat. Doa minta mujizat, doa minta mujizat, doa minta mujizat. Cuman itu aja. Apakah Tuhan itu perlu diingatkan, saudara? Apakah Tuhan itu perlu diingatkan supaya dia itu melakukan perkara-perkaranya? Apakah Tuhan itu sebegitu pelupanya sehingga dia itu harus diingatkan? Tuhan, Engkau belum melakukan ini loh ya. Apakah Tuhan itu begitu pelupa? Apakah Tuhan itu Allah yang lalai? Apakah Tuhan itu Allah yang penuh ketidaksempurnaan seperti kita, sehingga kita ini harus terus mengingatkan Tuhan, harus terus nagih-nagih sama Tuhan? Apakah Tuhan itu yang berhutang kepada kita? Karena pada kenyataannya Tuhanlah yang menebus kita dari utang-utang dosa kita yang membuat sebenarnya kita ini binasa. Tapi karena anugerahnya kita diselamatkan. Tuhan gak perlu diajari caranya bikin mujizat. Tuhan gak perlu diajari caranya menolong kita. Dia tahu dengan persis. Kita ini cuman hidup aja lah sesuai kebenaran firman Tuhan. Semuanya adalah tentang Tuhan, tentang Tuhan. Hidup kita ini apa? Tentang Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Bukan dirinya sendiri terus yang diutamakan. Orang yang terus mengutamakan dirinya sendiri, pada satu titik dia akan kecewa pada Tuhan. Karena dia akan menganggap waktu harapannya tidak terjadi, waktu harapannya tidak menjadi kenyataan, dia akan menganggap Tuhan tidak kompeten. Tuhan gak bisa apa-apa. Dan dia akan mulai cari Tuhan yang lain. Itu bukan kekristenan yang normal, saudara. Saudara, bukan berarti Tuhan itu gak peduli dengan urusan kita. Tuhan peduli dengan urusan kita. Tapi beda perspektifnya. Tuhan dalam segala sesuatu yang dilakukannya, termasuk mujizat-mujizat yang dilakukannya, itu membawa kita kepada pertumbuhan. Tapi dalam sisi manusiawi, waktu kita berdoa minta mujizat dan sebagainya, waktu orang terus memaksa Tuhan dalam perspektif yang keliru, dia sedang memuaskan hawa nafsunya. Mujizat adalah sebuah sarana untuk memuaskan hawa nafsunya, memuaskan keinginan-keinginan dagingnya, memuaskan kemalasannya akan kerja keras sebenarnya kadang-kadang.
Dia malas kerja keras. Itulah kenapa dia minta mujizat sama Tuhan. Dia ingin segala sesuatu itu jadi mudah. Itulah kenapa dia minta mujizat sama Tuhan. Dia ingin punya ini dan itu, supaya dia bisa tampil gengsi dan sebagainya. Itulah kenapa dia memaksa Tuhan melakukan mujizat. Itu bukan kekristenan yang normal. Kekristenan yang normal, kita bertumbuh sebagaimana gandum, kita harus bertumbuh sebagai gandum. Kalau kita adalah orang yang dibenarkan, kita harus tumbuh sebagai orang benar. Itulah kewajaran di dalam kekristenan. Itulah yang normal di dalam kekristenan. Tuhan bukan gak peduli, Tuhan peduli, sangat peduli. Sangat peduli dalam perjalanan saudara mengiring Tuhan. Kita akan melihat ada penyertaan demi penyertaan, penyertaan demi penyertaan, penyertaan demi penyertaan. Dan kalau kita perhatikan satu persatu, kita akan melihat bahwa dalam penyertaan demi penyertaan itu kita bertumbuh. Kita bertumbuh ke arah Tuhan. Saudara, kalau saudara bandingkan beberapa tahun yang lalu dengan hari ini, bagaimana kehidupan kekristenan kita? Apakah masih sama aja? Ataukah kita lebih pasrah sama Tuhan, kita lebih percaya sama Tuhan? Apapun yang terjadi kita sudah mulai bisa bersyukur? Atau kita ini masih menuntut Tuhan? Kita gampang dikibuli sama iblis, kita gampang dibohongi sama iblis. Oh, dia nggak sanggup, dia nggak sanggup. Udahlah, cari Tuhan yang lain lah. Sama kayak kalau kita beli barang, kalau barang yang satu, merek yang satu nggak memenuhi ekspektasi kita, ya kita pindah ke barang yang lain, ke merek yang lain. Apakah seperti itu? Ataukah di dalam hati kita sudah percaya, Tuhan, dalam apapun yang terjadi, Engkau sedang melakukan kebaikan di dalam hidupku, dan Engkau sedang membawa aku bertumbuh. Hari ini kita mungkin gak ngerti, tapi suatu saat nanti, dalam pengharapan kita yang sejati kepada Tuhan, suatu saat nanti kita akan mengalami kemuliaan. Suatu saat nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan, dan kita akan menerima upah kita. Saudara, jangan biarkan iblis menipu kita. Jangan biarkan ajaran-ajaran palsu, keyakinan-keyakinan palsu itu merusak iman kita. Mari kita bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bertumbuh sebagaimana seharusnya seorang Kristen bertumbuh ke arah Kristus. Seorang percaya, orang yang sudah dibenarkan, tumbuh di dalam kebenaran. Amin, saudara. Ini bukan waktu-waktu yang biasa-biasa aja. Iblis akan semakin masif berusaha menyesatkan kita semua. Tapi percayalah, Tuhan akan menuntun kita semuanya tetap ada dalam pertumbuhan rohani yang baik, dan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.